Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Salsabila Asja dengan NIM 201130154. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma kesopanan atau norma sopan santun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Norma kesopanan atau norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi tentang perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan itu berbeda-beda bagi tempat, lingkungan, ataupun waktu. Oleh sebab itu, norma sopan santun merupakan paduan tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima oleh suatu masyarakat. Norma sopan santun bersumber dari pergaulan manusia. Norma tersebut biasanya didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan berisi petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku, menghormati, menghargai, dan respek dengan kultur suatu masyarakat. Norma kesopanan sangatlah penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggaran akan mendapat sanksi dari masyarakat. Semisal, cemoohan kesopanan merupakan tuntunan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial, sedangkan perilaku tidak sopan atau tidak tahu sopan santun istilahnya disebut kurang ajar. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan oleh lingkungan sekitar. Ada beberapa fungsi dari norma kesopanan atau norma sopan santun, yaitu yang pertama, mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam batasan-batasan kesopanan. Yang kedua, memperhatikan budaya luhur masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan saling menghormati, menghargai, dan respek terhadap sesama manusia atau masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu sebagai paduan tindakan sosial yang sejalan dengan sistem sosial yang mapan. Dari beberapa fungsi di atas yaitu kita bisa dapati bahwa norma ini sangat berperan signifikasi bagi hubungan interaksi sosial. Norma ini juga menjadi epulator apakah budaya luhur suatu masyarakat terkait kesopanan atau luntur atau masih kuat. Selain dari fungsi di atas, ada pula sanksi ketika dia tidak mematuhi norma-norma sopan santun tersebut, yaitu sanksi norma kesopanan biasanya ringan. Orang yang melanggar akan dipandang sinis, tak sopan santun, tidak menghargai budaya setempat, tidak respek terhadap orang-orang sekitar, dan sebagainya. Pemegang otoritas yang menerapkan sanksi adalah masyarakat itu sendiri. Tindakan masyarakat dalam pemberian sanksi biasanya berupa teguran. Sebagai contoh yaitu, kita melihat ada dua orang yang berjalan tanpa celana. Pertama-tama kita berpikir bahwa mereka adalah orang gila. Namun kenyataannya, mereka orang waras yang sedang melakukan eksperimen sosial. Kita tegur mereka karena eksperimen yang mereka lakukan adalah melanggar norma kesopanan yang ada dalam masyarakat sekitar. Selain daripada itu, ada pula contoh-contoh norma kesopanan yang lain seperti yang sangat harus kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Jadi apabila kita menerima pemberian dari orang lain, haruskah kita menerimanya dengan tangan kanan agar lebih sopan. Yang ketiga yaitu tidak berkata kotor, kasar, dan takabur kepada orang lain. Yang keempat yaitu tidak meludah di sembarang tempat atau tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima yaitu tidak menyela pembicaraan orang lain.
Apabila seseorang yang lebih tua dari kita sedang berbicara, alangkah baiknya kita lebih dahulu mempersilahkan sampai pembicaraan yang mereka bicarakan itu selesai. Baru apabila kita ingin berbicara, kita tunggu dia selesai berbicara. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu berpakaian dengan sopan dan santun, sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan tadi di atas. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.